Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus menerus di dalam melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya insyaallah taala di tempat yang mulia ini. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyampaikan terkait dengan masalah yang berhubungan dengan cara ataupun kiat-kiat bagaimana agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali semua kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku bahwa saya mencintai Allah. Akan tapi terkadang cinta tersebut tidak diwujudkan dalam perbuatannya sehari-hari, sehingga akhirnya dia hanya bertepuk tangan sebelah saja, bertepuk sebelah tangan, mengaku cinta, akan tapi Allah tidak mencintainya. Tentunya ini adalah perkara yang tidak kita inginkan, dan sungguh sangat berbahaya apabila seorang hamba tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sama sekali tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengakuan cintanya kepada Allah tidak dia wujudkan dalam amal perbuatan. Sama sekali tidak nampak padanya tanda-tanda dia mencintai Allah. Karena para ulama salaf mengatakan laisa sya'nu an tuhibballah walakinna sya'nu aw sya'na an yuhibbakallah. Para ulama salaf mengatakan bahwasanya apa? Bukanlah urusan itu engkau mengaku cinta kepada Allah, akan tapi urusan tersebut adalah apa? Adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita mengaku kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ahibati fillah, akramani wa akramakumullah, di antara bentuk cinta adalah seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Untuk menghadiri majelis ilmu. Jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan padanya, berarti ketika seseorang dikehendaki kebaikan padanya, Allah mencintainya. Dengan bukti Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya segala perkara untuk memahami agama ini, ima dengan cara menghadiri majelis ilmu atau dengan cara mudah mendengarkan fasilitas audio berupa ceramah-ceramah
para ustadz, atau mudah baginya membaca buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalaupun misalkan dia kesulitan dari sisi transportasi, maka akan Allah mudahkan baginya. Bagaimanapun caranya. Kemudian Allah luangkan waktunya, walaupun sesibuk apapun. Allah akan gerakkan hatinya untuk menuju tempat yang di sana didapatkan ilmu agama ini. Maka ini adalah merupakan taufik sekali lagi. Sungguh banyak di antara saudara-saudara kita yang barangkali ingin, akan tapi sekali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala belum dia dapatkan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala belum dia dapatkan. Karena keinginan sebatas keinginan tidak diwujudkan, maka ini menunjukkan taufik Allah Subhanahu wa taala belum ada padanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih orang-orang di antara hambanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, karena Allah menghendaki kebaikan padanya. Bukan berarti orang yang tidak belajar agama tidak baik, bukan. Akan tapi apa? Otomatis di sini perbedaannya sangat jauh. Barangkali bisa orang yang tidak belajar agama mendapatkan kebaikan, seperti ketika dia memiliki harta, kemudian membelanjakan hartanya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Akan tapi tentunya tanpa dia mengerti tentang hak Allah, tidak mungkin dia akan menunaikan hak Allah dari hartanya tersebut. Ini berarti sekali lagi dia difahamkan terhadap bagaimana hak Allah dalam urusan harta. Nah, sekali lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak difahamkan padanya agama. Kebalikan dari apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan kepadanya agama. Allah mudahkan dia belajar tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan baik. Kaidah-kaidah dasar tentang agama yang dia anut. Maka sekali lagi ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, agar kita mendapatkan taufik tersebut, perbanyaklah kita meminta, perbanyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk belajar dan belajar, menghadiri majelis ilmu, membaca buku, ya, mentelaah, membaca Al-Qur'an, mentadabburi apa yang ada di dalamnya dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa mentadabburinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya tidak ada kebaikan pada seseorang yang beribadah tanpa didasari ilmu. Ya. Kemudian tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak difahami. Demikian pula tidak ada kebaikan pada bacaan Al-Quran yang tidak ditadabburi. Ini apa yang diungkapkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi bahwasanya laisa sya'nu an tuhibballah walakinna sya'na an tuhibbakallah. Bukanlah urusan itu engkau mengaku cinta kepada Allah, akan tapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara qiyat atau amal-amal yang dapat menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita benar-benar mencintai Allah. Pertama, kita benar-benar mencintai Allah. Ya. Di antara cara agar kita mendapatkan cinta Allah adalah kita mencintai Allah. Pertama kali, berusaha semampu mungkin, ya, dengan kesungguhan dan kebenaran hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia ada yang mencintai, ya, selain Allah sama dengan mencintai Allah, sama kedudukannya. Ada juga di antara manusia, ya, yang mereka lebih
mencintai selain Allah. Ada juga di antara manusia yang tidak mencintai sama sekali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah." Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka orang tersebut mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya. Artinya apa? Lebih banyak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada tingkatan. Kalau orang-orang yang beriman, dia cintanya kepada Allah itu dinomorsatukan daripada cinta kepada selain Allah. Adapun selain orang-orang yang beriman, maka dia imma sama-sama cinta kepada selain Allah dan juga cinta kepada selain kita cinta kepada Allah, artinya porsinya sama, ini sama-sama kedudukannya adalah termasuk dalam perbuatan syirik karena dia menyamakan Allah dengan yang lainnya, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah selain Allah dalam hal cinta, maka ini masuk dalam kategori syirik. Yang lebih parah lagi adalah orang yang lebih mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, ya, itu lebih berat, lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi dari itu adalah orang-orang yang tidak mencintai Allah sama sekali, tapi dia justru mencintai selain Allah. Ini tandingan-tandingan Allah berupa berbagai macam bentuknya. Imma itu adalah bentuknya sesembahan. Imma itu adalah bentuknya tokoh yang ditaati atau yang diikuti selain Allah. Dia lebih mengutamakan tokoh tersebut, mengutamakan orang yang diikuti tersebut daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dia inginkan berupa kebahagiaan atau mungkin berupa yang bersifat duniawi, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Ini juga menuhankan selain Allah, mencintai selain Allah. Maka ini semua ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya itu adalah termasuk perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan seseorang akan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, terjatuh kepada perbuatan syirik. Ini adalah pembagian di antara manusia tentang cinta. Maka hendaknya kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita cinta kepada selainnya. Sebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya seseorang yang mendapatkan halawatul iman, orang yang mendapatkan manisnya iman adalah dengan terkumpul di dalamnya tiga hal. Orang yang terkumpul di dalamnya atau yang memiliki sifat tiga hal, yaitu di antara disebutkan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini ciri khas orang yang apa? Orang yang akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian ciri khas yang lain adalah orang yang mendapatkan halawatul iman adalah an yuhibbal mar'u atau an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cintanya kepada orang lain itu semata-mata didasari karena dia cinta kepada Allah.
karena melihat si fulan adalah orang yang taat kepada Allah, maka dia mencintainya karena Allah. Karena mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pamrih dunia, supaya dia dikatakan dengan orang dekat dengan orang tersebut. Kemudian dia mudah urusannya masalah dunia, dia mudah ini dan seterusnya. Tidak demikian, akan tapi mencintainya semata-mata karena mengharap pahala dari Allah. Karena dia adalah sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mencintai karena Allah. Dan membenci, tidaklah dia membenci seseorang kecuali karena benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membenci seseorang kecuali karena dia ahli maksiat. Saya benci kepadanya karena apa? Dia ahli maksiat. Ini karena apa? Cintanya tadi, bencinya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat seorang yang akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang ketiga sifatnya orang yang akan mendapatkan halawatul iman adalah an yakraha. Dia tidak suka, dia benci kalau dia dikembalikan kepada kekufurannya, setelah dia beriman kepada Allah, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Saya yakin di antara manusia tidak ada yang suka dimasukkan ke dalam api. Ada enggak di antara manusia yang berakal sehat? Kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam api, langsung masuk. Saya yakin secara naluri manusia, secara tabiat manusia, dimasukkan ke dalam api saja itu sudah apa? Sudah enggan. Apalagi dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya lebih dari itu. Nah, ini ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, terkait dengan masalah orang yang dikatakan mendapatkan halawatul iman jika dia terkumpul di dalamnya tiga hal tadi. Disebutkan di dalamnya sebagaimana yang kita bahas, yaitu apa? Orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mendahulukan cintanya untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai Allah, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, maka dia cinta terhadap perkara-perkara yang Allah cintai. Dan dia benci terhadap perkara-perkara yang Allah benci. Ini diantara ciri khas orang yang mencintai Allah. Sehingga dia berusaha semampu mungkin, sekuat tenaga, bagaimana dia mencintai perkara-perkara yang Allah cintai. Disebutkan banyak dalil terkait dengan masalah Allah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai berupa amal-amal saleh. Perkara-perkara yang Allah cintai di antaranya disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah bahwasanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah agama adalah ad-dini al-hanifiyatus samha. Ahabbul adyan ila Allah taala al-hanifiyatus samha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya ahabbul adyan ila Allah taala al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-hanifiyah. Maksudnya ini adalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid maksudnya. Agama yang hanif, agama yang lurus, yang mengajarkan kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Itu yang disebut dengan al-hanifiyatus samha. Inilah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu
ala waqtiha wa birril walidain wal jihadu fi sabilillah. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? As-salatu ala waqtiha atau as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ahabbul a'mal, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab pada orang tersebut, ahabbul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha. Tsumma birrul walidain, tsumma al-jihad fi sabilillah. Ketika itu ditanya terus, tsumma ai, maka Rasulullah SAW menjawab dengan 3 perkara tersebut. Ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Ya. Sekali lagi ikhwatul iman, azanillahu yakum, di antara amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Tentunya ini dengan perincian. Ya, jangan kita maksudnya salat pada waktunya ini para ulama menjelaskan di awal waktunya itu yang paling afdal. Kecuali ada beberapa salat yang di sana disukai, dianjurkan untuk dilaksanakan di akhir waktunya. Seperti apa? Salat Isya. Dianjurkan untuk melaksanakan salat Isya di akhir waktu. Akan tapi ini yang dimaksud dengan salat di akhir waktu adalah ketika jamaahnya sepakat bersama imam mengakhirkan salatnya di akhir waktu. Akan tapi jika ya masjid-masjid yang sifatnya umum, ya, yang dimana di situ terkait dengan banyak manusia yang tidak semuanya yang memiliki waktu untuk sholat di waktu akhir waktu, maka apa? Di sini imam hendaknya apa? Melihat kondisi masyarakatnya atau jamaahnya. Maka ketika mereka sudah berkumpul di awal waktunya, maka sholat di awal waktunya. Ya, di awal waktunya. Demikian ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, di antara pengertian. Kemudian pengecualian yang lain adalah ketika sholat zuhur dalam keadaan panas. Ya, ketika masuk zuhur sedangkan waktu masih sangat panas, maka apa? Rasulullah SAW menganjurkan agar ditunggu sampai waktu dingin. Ya, sungguh sampai waktu dingin. Ini ketika di hari yang sangat panas. Itu salat zuhur. Kemudian ahibati fillah azanillahu yakum, sebutkan bahwasanya ya, orang yang tidak ada uzur mengakhir waktukan itu masuk dalam kategori dalam ayat ya wailun lil musalli. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Apa ayat berikutnya? Alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Mengakhir-akhirkan dari waktunya. Mengakhir-akhirkan waktunya sampai keluar waktunya. Ini lalai dari salatnya. Ya. Ini perkara yang menyebabkan seseorang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Ya, maka kami akan tinggalkan kepada mereka satu generasi setelah mereka, orang-orang yang apa? Adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mendahulukan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati apa? Kesesatan. Mereka adha'us shalah di sini para ulama menjelaskan orang-orang yang mengakhirkan salatnya. Kecuali tadi salat yang dianjurkan untuk diakhirkan, maka itu tidak masuk dalam kategori ini. Maka bagi siapa yang tidak ada uzur, tidak ada ya perkara-perkara yang menyebabkan dia mengakhirkan salatnya,
kemudian dia mengakhir-akhirkan sholatnya hingga keluar waktu, maka masuk dalam kategori orang-orang yang tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sebaliknya otomatis mafhumnya demikian. Karena ahabul amal, yang amal yang paling dicintai adalah sholat pada waktunya.